Pada part sebelumnya, Lao Feng yang mendengar auman keras, yang berasal dari seekor monster yang belum ia ketahui. Ia pun, langsung bergegas untuk mengintai di balik tebing bebatuan. Dan ternyata, auman itu berasal dari seekor monster pimpinan gerombolan, yang disebut Komodo T-Rex, yang saat itu sedang bersama kawanannya. Melihat monster yang ada di depan matanya, Lao Feng pun tersenyum, karena merasa pimpinan dari gerombolan monster itu adalah target yang cocok untuk menguji kekuatan dari pesawat ulang-alik yang melonjak. Dan tanpa berlama-lama, seolah tak ingin membuang waktunya, Lao Feng pun bergerak, dan langsung menargetkan 6 pisau terbang, yang merupakan pecahan dari pesawat ulang-alik yang melonjak, ke arah pimpinan dari kumpulan monster yang ada di depannya. Namun saat itu, gerombolan monster yang tahu kehadiran Lao Feng, mereka pun mencoba untuk menghadang dan menyerangnya, agar tidak bisa menyerang pimpinan mereka. Ini merupakan satu contoh nih guys. Monster aja saling melindungi, masa kita manusia malah saling menjatuhkan. Sementara, pimpinan dari monster Komodo T-Rex itu sendiri, terlihat seolah akan melarikan diri. Namun berkat kecepatan dari pesawat ulang-alik yang melonjak, hanya dalam sekejap mata, pimpinan dari para monster itu pun, langsung ditumbangkan oleh ke-6 pisau terbang milik Lao Feng. Lao Feng yang melihat sendiri kekuatan dari pisau terbangnya, yang dapat menembus kulit dari pimpinan monster itu tanpa hambatan sedikit pun. Ia pun tampak takjub, dengan kekuatan pisau terbang tersebut. Karena jika dibilang, Komodo T-Rex memiliki lapisan kulit luar yang sangat keras. Yang bahkan, pisau terbang level SS-nya pun, akan sulit untuk menembus kulit monster tersebut. Singkat waktu, malam pun telah berlalu. Tampak saat itu, sebuah mobil Hammer beroda 6, yang dikendarai Lao Feng, sedang melintas di jalanan kota Hongning. Di saat yang sama, Lao Feng tampak sedang melakukan panggilan, lewat jam komunikasi miliknya. "Halo Tuan, kami dari Gedung Pilar Langit, apa ada yang bisa kami bantu?" ucap seorang wanita, yang bertugas sebagai resepsionis, di salah satu markas cabang Aula Bela Diri Jixin. Mendengar ucapan itu, Lao Feng pun berkata, "Ya halo, saya ingin bertemu dengan direktur Anda, karena saya ingin menjual beberapa materi monster," ucap Lao Feng. "Maaf Tuan, kalau hanya ingin menjual materi monster, biar kami saja yang melakukan transaksi dengan Anda, dan tidak perlu membuat repot Direktur Zhang," ucap si resepsionis. Mendengar ucapan itu, Lao Feng pun berkata, "Tapi total dari jumlah transaksi ini, akan lebih dari 10 miliar dolar China. Bagaimana, apa Anda bisa menanganinya?" ucap Lao Feng. Di saat yang sama, si resepsionis yang mendengar ucapan itu, ia pun tampak kaget, dan berkata, "Tunggu Tuan, tolong sebutkan nama Anda, agar saya bisa membuatkan janji temu Anda dengan Direktur Zhang." "Namaku Lao Feng, dan sekitar 15 menit lagi, saya akan sampai di Gedung Pilar Langit." "Baik Tuan, akan segera saya sampaikan pada Direktur Zhang," ucap si resepsionis, lalu menutup panggilan tersebut. Sesaat setelah itu, si resepsionis tadi pun, langsung menghubungi Direktur Zhang, untuk memberitahukan tentang jumlah transaksi yang akan dilakukan dengan Lao Feng. Sementara Direktur Zhang, mendengar transaksi yang totalnya lebih dari 10 miliar dolar Cina, ia pun bergumam. Transaksi yang seperti ini, pastilah seorang dengan level eksistensi yang telah melampaui Dewa Perang, gumam Direktur Zhang, lalu berpesan pada si resepsionis. "Jika Tuan Lao Feng sudah tiba, segera antar dia ke ruanganku, dan ingat, jangan sampai mengecewakannya," ucap Direktur Zhang, lalu menutup panggilan tersebut. Sebagai salah satu markas cabang Aula Bela Diri Jixin yang berada di kota Hongning, tentunya banyak terdapat Dewa Perang, yang berlalu lalang di dalam gedung tersebut. Dan di saat yang sama, terlihat beberapa Dewa Perang, yang sedang nongkrong di sebuah bar di lantai utama gedung, yang posisinya, berdekatan dengan bagian resepsionis. Yang otomatis, pembicaraan antara si resepsionis dan Direktur Zhang, juga terdengar jelas oleh para Dewa Perang itu. Saat itu, mereka pun tampak kaget, dengan jumlah transaksi yang disebutkan. "Siapa Dewa Perang yang melakukan transaksi sebesar itu?" ucap salah satu Dewa Perang, yang langsung dijawab oleh salah satu temannya. "Yang pastinya, orang itu bukanlah orang sembarangan," sahut Dewa Perang lainnya. Singkat waktu, mobil Hammer yang dikendarai Lao Feng pun, telah sampai di depan Gedung Pilar Langit, yang merupakan sebuah gedung pencakar langit, yang berdiri megah di tengah kota Hongning. Saat itu, Lao Feng melangkah ke arah pintu masuk gedung, dengan membawa sebuah ransel besar, yang tingginya sekitar 2 meteran.
Sesampainya di dalam gedung tersebut, Lao Feng pun langsung pergi ke bagian resepsionis untuk melaporkan kedatangannya. Sementara, para dewa perang yang saat itu sedang nongkrong di bar, melihat Lao Feng yang masuk ke dalam gedung tersebut, salah satu dari mereka pun berkata, "Hei nak, pulanglah, di sini bukan tempatmu." Mendengar ejekan itu, Lao Feng pun tersenyum, dan terus melangkah ke arah si resepsionis. "Maaf, ada yang bisa kami bantu?" ucap si resepsionis, yang tak mengetahui kalau anak muda yang berada di depannya adalah orang yang tadi menghubunginya. Di sela itu terdengar, Lao Feng berkata, "Saya sudah membuat janji untuk bertemu dengan direktur Anda," ucap Lao Feng. "Apa Anda yang bernama Lao Feng?" ucap si resepsionis, seolah tidak percaya pada Lao Feng, karena melihat umurnya yang masih sangat muda. "Ya betul, saya Lao Feng," sahut Lao Feng. Mendengar ucapan itu, si resepsionis pun berkata, "Tunggu, saya konfirmasikan kembali pada Direktur Zhang," ucap si resepsionis, lalu bergegas menghubungi Direktur Zhang. Sementara Direktur Zhang, saat mendengar ucapan si resepsionis tentang ciri-ciri dan perkiraan umur Lao Feng, ia pun tampak geram, karena merasa dipermainkan oleh Lao Feng. "Bisa-bisanya dia mempermainkanku, lihat saja, akan ku beri pelajaran si bocah tengik itu," gerutu Direktur Zhang, lalu bergegas turun ke lantai utama gedung. Singkat waktu, setelah berada di lantai utama gedung, Direktur Zhang pun melangkah menghampiri Lao Feng. "Apa kamu, orang yang ingin melakukan transaksi, yang totalnya, lebih dari 10 miliar dolar Cina?" tanya Direktur Zhang, yang langsung dibenarkan oleh Lao Feng. Melihat umur Lao Feng yang masih sangat muda, Direktur Zhang pun tampak tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lao Feng. Di saat yang sama, terlihat seorang dewa perang meludah ke lantai, lalu berkata, "Cuy, mana mungkin anak seumuranmu bisa membunuh monster sebanyak itu," ucap si dewa perang tadi. Di saat yang sama, si dewa perang tadi berdiri dari tempat duduknya, lalu melangkah ke arah Lao Feng. 10 miliar dolar Cina, apa kamu sedang bercanda? Kami saja, yang sudah bergelar dewa perang tingkat lanjut, belum pernah melakukan transaksi sebesar itu. Apalagi kamu, yang kalau dilihat dari segi umur, pastinya masih bergelar dewa perang level pemula, ucap si dewa perang tadi. Di saat yang sama, Direktur Zhang pun ikut berkata, "Kamu tahu, gara-gara kamu, saya menunda beberapa transaksi dari para dewa perang lain," ucap Direktur Zhang. Mendengar ucapan itu, Lao Feng hanya tersenyum, sambil membuka tas ransel berukuran besar, yang saat itu ia bawa, lalu menuangkan semua isi ransel tersebut ke lantai gedung, membuat semua ejekan dan omelan dari Direktur Zhang dan para dewa perang tadi seketika terhenti, saat melihat 3 paku tajam yang menonjol, di antara tumpukan materi monster, yang saat itu masih terdapat bercak darah segar. "Ini tak anduk dari pimpinan Komodo T-Rex," ucap Direktur Zhang, seolah tidak percaya dengan apa yang ada di depannya. Di saat yang sama terdengar, Lao Feng berkata pada Direktur Zhang, "Tolong secepatnya tangani semua materi monster ini, dan sekalian, tolong atur kembali skor pertarunganku, agar saya bisa tahu levelku saat ini," ucap Lao Feng. "Baba baik tuan," ucap Direktur Zhang, yang mulai terlihat sopan pada Lao Feng. Sementara, para dewa perang yang tadi sempat meremehkannya, mereka tampak diam, saat Lao Feng melangkah ke arah bar. Saat itu, mata mereka terfokus pada tumpukan materi monster, yang berasal dari 2 pimpinan monster gerombolan tingkat tinggi. Yang antaranya adalah pimpinan kera emas, dan pimpinan Komodo T-Rex, yang merupakan salah satu dari tipe monster tingkat tinggi yang sangat mengerikan. Kebanyakan orang di dunia menamainya Komodo T-Rex, karena jejak kaki dari komodo ini menyerupai jejak kaki T-Rex, yang merupakan salah satu mutasi monster yang sangat mengerikan, sejak periode Grand Nirvana. Sementara dewa perang yang tadi mengejeknya, mereka tampak tertegun. Karena dewa perang setingkat mereka pun, akan lebih memilih menghindar, jika bertemu dengan kedua monster ini. Sementara Direktur Zhang, tampak saat itu, ia mulai memeriksa satu persatu materi monster yang dibawa oleh Lao Feng. Dari raut wajah Direktur Zhang, ia masih tampak kaget, karena baru kali ini, melihat kedua materi monster pimpinan tingkat tinggi, di saat yang bersamaan. Ini terlalu gila. Jika dia ingin mendapat gelar dewa perang tingkat lanjut, dia bisa menggunakan pimpinan monster gerombolan yang lebih lemah. Tapi ini, dia benar-benar membunuh kedua monster mengerikan ini, gumam Direktur Zhang. Singkat waktu, setelah selesai melakukan pemeriksaan, Direktur Zhang pun melangkah ke arah Lao Feng, dengan membawa sebuah notebook.
Tuan Lao Feng, untuk kera emas, harganya 8 miliar dolar Cina, ditambah 4 juta poin kontribusi. Dan untuk komodo T-Rex, harganya 12 miliar dolar Cina, ditambah 6 juta poin kontribusi. Jadi total keseluruhannya adalah 20 miliar dolar Cina, dan 10 juta poin kontribusi. Mendengar ucapan itu, Lao Feng pun menganggukkan kepala, tanda mengiyakan tawaran tersebut. Walaupun sebenarnya, akan lebih untung, jika dia menjual materi monster tersebut pada aliansi HR. Karena untuk kera emas saja, aliansi HR memberikan harga 12 miliar dolar Cina, sedangkan untuk komodo T-Rex, aliansi HR berani membelinya dengan harga 18 miliar dolar Cina. Dengan kata lain, jika dia menjualnya pada aliansi HR, dia akan mendapatkan 30 miliar. Dibanding saat ini, ia hanya mendapatkan 20 miliar saja. Namun bedanya adalah, selain mendapatkan 20 miliar, Lao Feng juga mendapatkan 10 juta poin kontribusi, yang membuatnya mendapat pengakuan sebagai Dewa Perang tingkat lanjut, oleh Istana Dewa Perang, dan Aliansi Dewa Perang di seluruh dunia. Di saat yang sama, Direktur Zhang pun kembali berkata, Tuan Lao Feng, 20 miliar dolar Cina, telah masuk ke akun Anda. Dan peringkat kontribusi Anda, juga naik menjadi bintang 4, ucap Direktur Zhang. Di saat yang sama, Direktur Zhang menampilkan hologram 3 dimensi, sambil tersenyum pada Lao Feng. Saat itu terlihat, di gambar hologram itu, menampilkan data tentang Lao Feng, yang belum terkonfirmasi oleh Istana Dewa Perang, yang saat itu masih dalam proses pemeriksaan. Melihat hal itu, Direktur Zhang pun berkata, saat Anda sudah menjadi Dewa Perang tingkat lanjut, Anda akan diberikan sebuah helm virtual, yang bisa Anda gunakan untuk memasuki Istana Dewa Perang, yang berada di ruang virtual. Tapi sebelum itu, akan ada beberapa orang, utusan dari Istana Dewa Perang, yang akan datang untuk menguji kekuatan Anda. Jika Anda memang layak mendapat gelar itu, maka otomatis, status level Anda ini, langsung terkonfirmasi dengan sendirinya, ucap Direktur Zhang, disertai dengan senyum liciknya. Kita lihat saja nanti. Jika utusan dari istana sudah datang, maka pasti akan langsung ketahuan kedokmu, gumam Direktur Zhang, yang saat itu mengira, kalau semua materi monster yang dibawa oleh Lao Feng, bukan dia sendiri yang membunuh monster itu. Namun beberapa saat kemudian, terdengar bunyi pemberitahuan, yang berasal dari notebook milik Direktur Zhang. Dan alangkah kagetnya sang direktur, saat melihat semua data yang tadi belum terkonfirmasi, tiba-tiba terupdate dengan sendirinya. Nama Lao Feng, usia 19 tahun. Tingkatan kekuatan fisik, Dewa Perang tingkat lanjut. Tingkatan kekuatan mental, Master Mental tingkat lanjut. Jabatan, penguji di markas kota Jiangnan. Apa, Master Mental tingkat lanjut? Bagaimana dia bisa lulus, tanpa ada yang datang mengujinya, guman Direktur Zhang, yang sangat kaget dengan kejadian ini. Karena sekian lama menjadi direktur, yang mengatur kontribusi penaikan level seorang Dewa Perang, ini pertama kalinya, ada orang yang lulus tanpa dilakukan tes terlebih dulu, ditambah lagi dengan usia Lao Feng yang masih sangat muda. Sementara, para Dewa Perang yang tadi sempat mengejeknya, mereka pun tampak kaget, saat melihat status Lao Feng, yang ternyata adalah seorang Master Mental tingkat lanjut. Ditambah dengan jabatannya, yang sebagai penguji di markas kota Jiangnan. Seorang bocah berusia 19 tahun, menjabat sebagai salah satu penguji, ini benar-benar sesuatu yang gila, ucap para Dewa Perang tadi. Saat itu, di saat yang sama, tampak 3 orang mengenakan setelan jas, bersama seorang pria botak keturunan Asia, yang melangkah masuk ke dalam gedung tersebut. Selamat pagi Tuan Lao Feng, kami membawakan titipan dari pimpinan Hong, ucap si pria botak, sambil memberikan kotak logam, yang berisikan sebuah helm virtual. Di sela itu terdengar lagi, si pria botak tadi berkata, pimpinan Hong juga berpesan, selamat bergabung dengan Istana Dewa Perang. Dan sebagai anggota dari Istana Dewa Perang, tentunya kamu akan memperoleh banyak hak khusus, yang tentunya, dengan tanggung jawab yang khusus pula, ucap si pria botak, lalu melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Lao Feng, merasa urusannya dengan Direktur Zhang telah selesai, ia pun melangkah meninggalkan tempat tersebut. Di saat yang sama, tas ransel yang berukuran besar yang tadi dibawa oleh Lao Feng, tiba-tiba kembali menyatu dengan tubuhnya, yang membuat orang-orang di ruangan itu terperangah kaget, begitu pula dengan Direktur Zhang.
Berarti tas ransel yang ia gunakan tadi adalah bagian dari armor Dewa Hitam yang telah menyatu dengan tubuhnya, ucap Direktur Zhang dengan ekspresi wajah tampak kaget, dan diikuti dengan pertanyaan dari seorang Dewa Perang. Apa, bocah itu juga memiliki set armor Dewa Hitam, ucap para Dewa Perang, yang ternyata tak mengetahui hal itu. Direktur Zhang, apa Anda benar-benar tidak tahu informasi tentang bocah itu? Tanya salah satu Dewa Perang. Mendengar pertanyaan itu, Direktur Zhang pun menggelengkan kepalanya, lalu berkata, siapapun dia, pastilah seorang yang kuat, karena jika tidak, belum tentu pimpinan Hong akan memberikannya pesan secara pribadi, ucap Direktur Zhang. Sementara Lao Feng, tampak saat itu, ia kembali ke kamp pelatihan elit, dengan mengendarai mobil Hammer beroda 6. Setelah sampai di kamp pelatihan, Lao Feng pun langsung bergegas mengemasi semua barangnya, lalu bergegas melangkah ke arah jet tempur miliknya. Sesaat setelah sampai di pintu Palka, Lao Feng tampak berhenti sejenak, lalu melihat kembali kamp pelatihan elit yang telah membawanya sampai ke titik ini. Di sela itu terlihat, Lao Feng sedikit tersenyum, lalu melangkah masuk ke dalam jet tersebut. Di saat yang sama terdengar, Al menanyakan lokasi yang ingin dituju Lao Feng saat ini. Mendengar ucapan itu, Lao Feng pun berkata, antarkan aku pulang ke rumah. Baik Tuan, perintah telah dikonfirmasi. Tujuan, kota Yangzhou, sektor Mingyue, ucap Al, dan diikuti dengan hidupnya semua sistem di jet tempur tersebut. Sesaat sebelumnya, Lao Feng telah memberitahukan pada Al, tentang alamat dan lokasi rumah yang ditempati oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, Al langsung mengetahui tujuan Lao Feng. Sementara, di kota Yangzhou, sektor Mingyue, tepatnya di kediaman keluarga Lao Feng, tampak banyak orang yang sedang berkumpul, karena mendengar kabar dari ayah dan ibu Lao Feng, bahwa hari ini Lao Feng akan pulang ke rumah. Di sela itu, salah satu tetangga mereka, yang diketahui bernama Wu Tonggu, yang merupakan salah satu instruktur kepala, dan dia tahu betul tentang kamp pelatihan elit. Saat itu, Wu Tonggu berkata, Honggu, tidak usah menunggu lagi. Anakmu itu hanya berbohong saja. Saat ini, semua murid di kamp pelatihan elit sedang menjalani ujian hidup dan mati di daratan Australia. Jadi dia belum bisa kembali, mengingat ujian hidup dan mati baru berjalan setengah tahun dari 1 tahun yang telah ditentukan, ucap Wu Tonggu, dan langsung dijawab oleh Hongguo, yang tidak lain adalah ayah Lao Feng. Tidak, Lao Feng tidak pernah berbohong. Setengah jam lalu dia menghubungiku, katanya dia akan tiba sekitar 1 jam lagi. Yang berarti, tinggal setengah jam lagi, dia sudah akan tiba di sini, sahut ayah Lao Feng. Mendengar ucapan itu, Wu Tonggu langsung tertawa, mengingat jarak dari sektor Mingyue ke kamp pelatihan elit, yang berada di kota Hongning, bermil-mil jauhnya. Hongguo, sudahlah, orang bodoh juga tahu, dari kamp pelatihan elit ke sini, bermil-mil jauhnya, jadi tidak mungkin, dia akan tiba secepat itu, ucap Wu Tonggu. Dan scene ini pun, mengakhiri pertemuan kita di part kali ini. Akhir kata, sampai jumpa di part selanjutnya.